Branding itu tetap sesuatu yang esensial ya, jiwa daripada sebuah company. Mereka terlalu close-minded atau merasa sudah memahami pasar. Aku lagi nulis buku, judulnya Untuk Apa Hidup. Halo, bersama saya Dewi. Kita sekarang ada di Lifetime World. Nah, hari ini kita bakal ngomongin soal branding. Tapi kita nggak ngomong sendirian, kita ada Ko Jos. Halo. Ya, jadi dia adalah branding expert yang hari ini bakal nemenin apa aja yang bakal kita bahas. Oke. Ya, jadi aku mau tanya kok awal masuk dunia branding tuh kapan dan kayak gimana ceritanya? Oke. Mulainya mungkin aku tahun 2000 sekitar 13 kali ya. Lama ya? Ya, tapi itu dulu mulainya ke desain dulu. Dulu aku pengen masuk ke sekolah desain, tapi karena aku nggak dikasih, aku masuknya ke bisnis. Jadi akhirnya desainnya aku lakukan secara mandiri, belajar sendiri. Sambilan? Sampai akhirnya aku seriusin itu di tahun 2017. 2017? Udah lulus kuliah? Lulusnya 2014. Oh, gitu. Ya. Terus? Aku sempat berkarir profesional di hotel. Ada hotel bintang 5, habis itu ada di property developer. Setelah itu akhirnya aku dapat kesempatan 4 peluang pada saat itu. 3-nya profesi di profesional, 1-nya untuk bisa mengembangkan bisnis sendiri. Dan akhirnya aku milih untuk ambil yang mengembangkan bisnis sendiri itu. Oh, wah hebat ya. Terus gimana lagi kok? Abis dikembangkan, terus apa langsung berhasil itu? Ya, tentu namanya mengembangkan bisnis gak lebih mudah ya ternyata daripada kerja sendiri profesional ya. Di profesional mungkin kita udah dapat kepastian, tiap bulan kita ada income. Tapi kalau buat agency sendiri nggak gitu. Jadi pasti kita mesti kayak punya klien terus, karena agency sistemnya project based kan. Kalau project selesai mesti dapat lagi gitu. Iya. Jadi akhirnya kerja keras sih. Belajar paling penting itu adalah di dalam agency branding itu kita mesti punya namanya sebuah fondasinya ya. Jadi kita mau ngebantu orang ini dengan metodologi apa, cara berpikirnya seperti apa. Dan kebetulan karena aku dulu juga lulusan bisnis, jadi cara pandang aku ke branding itu tidak hanya dari segi desain, tidak estetika aja, tapi dari segi bagaimana ini bisa membantu mengembangkan bisnisnya daripada brand tersebut. Betul. Singkat cerita, selama 3 tahun dari 2017 aku sudah handle kurang lebih 100 brand pada saat itu. Banyak banget. Ya. Brand pertama apa tuh kok? Brand pertama, mungkin bukan benar-benar pertama ya, tapi yang mungkin pertama yang bisa bilang paling lama itu Brighton Real Estate. Oh, ya. Itu gimana polanya? Oke, jadi mereka datang dengan case pada saat itu. Jadi mereka ada sebuah case, karena biasa orang mau ke branding karena ketika mereka tahu ada satu case yang mau di-solve. Gitu. Jadi mereka datang, terus kita ngobrol, kita coba cari cara untuk bisa menajamkan tujuan mereka. Tujuannya, benar-benar. Pada saat itu targetnya adalah lebih ke anak muda dan untuk bisa ekspansi ke kota-kota selain Surabaya. Jual apa tuh? Brighton Real Estate itu adalah agen properti salah satu yang terbesar di Surabaya. Oh iya. Oh, Brighton. Oke. Sekarang sih mereka sudah ada kurang lebih sekitar 3.000 agent di lebih dari 20 kota ya. Gitu, banyak juga ya. Nah, pengalaman paling menarik itu apa tuh? Brand yang mana yang paling menarik buat Koko? Branding itu karena semua base project ya. Jadi menurutku semua menarik. Setiap kita ngerjain sesuatu ada project baru, ada challenge baru gitu. Tapi kalau yang salah satu yang paling mengenang, I think Brighton juga termasuk aku kenang ya. Kenapa? Karena di sana aku mendapat kesempatan untuk menghandle tidak hanya perubahan identitasnya dari brand strateginya, tapi juga dari segi brand desainnya, terus campaign-nya dia juga. Jadi dia bikin campaign properti itu mimpi jadi nyata yang kita buat. Oh gitu. Sehingga kapannya kita punya 3 market kan ya. Kita ada ke orang pencari rumah, ada orang yang penjual rumah, dan agen properti. Nah kita buat bagaimana 3 ini bisa mimpi jadi nyata lewat Brighton. Wow, keren ya. Kan mereka pasti punya impian kan. Iya, betul. Yang penjual pengen rumahnya laku. Iya, itu benar. Bisa jadi nyata di Brighton gitu. Yang pembeli pengen dapat rumah impian. Oh iya benar. Gitu. Nah, yang agent dia mungkin punya mimpi-mimpi seperti mobil baru, punya rumah pertama, bisa keliling ke luar negeri. Karir juga. Karir juga betul. Bisa punya kantor baru gitu, kantornya sendiri. Ngomong-ngomong nih,
yang mungkin yang masih baru-baru tahu, branding itu apa sih kok? Oke. Branding itu apa dari tadi kita ngomong? Kita kan ada namanya setiap company itu punya sebuah logo perusahaan ya. Betul. Dan mereka punya identitas. Ya. Jadi kita bilang sebenarnya sebuah company dan brand dan logonya dia dan cara dia untuk bagaimana ngomong ke karyawannya, bagaimana orang-orang di sana bersikap. Karena kan misalnya kita ke satu, let's say ke tempat aku bekerja pertama. Jadi tempat aku pertama kali bekerja tuh di J Marriott. Oke. Di sana alasan aku masuk ke sana itu adalah karena di situ mereka punya attitude yang sangat bagus. Ya, jadi greetingsnya berasa passionate banget orangnya waktu nge-greetings. Iya, terkesan ya. Ya, baunya enak, aku suka bau tempatnya. Oke. Bajunya dress code semua rapi, nyaman. Gitu. Itu awal alasannya tanpa aku tahu brandingnya. Nah, ketika aku sudah masuk ke sana, aku jadi belajar. Oh, ternyata ini mulanya dari brandnya. Jadi dia punya brand yang memang kuat dari pusat dan itu diturunkan ke semua hotel. Jadi kalau kita ke Marriott di Jakarta, di Surabaya, di Hong Kong atau di mana pun, aku pernah ketiga itu, semuanya sama. Bajunya mirip, cara mereka ngomong juga mirip, terstandar berarti ya, dan juga ambience-nya juga sama baunya. Konsisten nggak ya berarti ya? Ya, betul. Konsisten. Nah, itu adalah bagian daripada bagaimana mereka merepresent brand mereka, sehingga ketika orang ingat Marriott, mereka bakal ingat kayak tadi, cara mereka menyapa, cara mereka merepresent hotel mereka, gitu ya. Cara mereka memberikan simple luxury. Aku ngeliatnya seperti itu sih. Nah, itu yang membuat aku pertama kali masuk ke Marriott. Oh, jadi betah? Nggak bilang betah juga, tapi at least berprestasi lah di situ. Apa aja tuh prestasinya? Wah. Kita bahas nih. Tapi kalau Marriott kan dia agak beda ya. Cuma kalau dulu aku di Marriott ya, salah satu yang paling menarik adalah dulu aku mulai dari magang. Jadi waktu aku masih kuliah di kampus aku dulu nggak ada magang. Aku mulai magang sendiri karena aku mikir aku kalau misalnya lulus nggak ada portofolio, nggak ada bedanya sama orang lain. Betul. Jadi aku magang. Aku magang sambil ngasdos. Berapa lama tuh? 8 bulan. Oh, 8 bulan. Lama ya? Nah, pertama kali aku masuk itu orang tidak menyapa apa ya? Aku nggak tahu standar hotel karena aku bukan anak hotel, aku anak bisnis. Iya. Gitu ya. Jadi ketika masuk jamnya dibilang masuk jam 8:30. Ya aku datang dong 8:30. Ternyata jam 8 udah bisa masuk. Jadi ada briefing dulu. Aku nggak tahu. Oh ternyata kayak begitu. Jadi kita datang lebih awal. Terus pertama kali aku angkat telepon, itu memori yang aku paling inget sih. Aku ngomongnya kalau di hotel ada standar, tapi nggak tahu. Dia aku angkat, aku bilangnya halo gitu ya. Tiba-tiba orang sebelah aku, manajer marah sama aku. Siapa nih anak? Siapa yang bawa dia ke sini? Gitu. Oh gitu. Karena harusnya ada standarnya. Dan mereka mungkin udah ada ekspektasi kalau anak magang dari hotel udah tahu. Benar. Tanya aku baru tahu kalau ngomong harusnya sales office, aku di sales kan. Joshua speaking, how may I assist you? Oke. Gitu. Mulai dari situ, tapi aku menanamkan kan gini, aku waktu di kampus bisa dibilang cukup aktif ya. Belum 43 kematian. Wow. Ya. Jadi waktu aku masuk ke sana dan aku tiba-tiba membawa gelas kosong, tapi aku tiba-tiba kayak kena hal seperti itu, aku jadi merasa aku mesti bisa gitu. Aku harus bisa berprestasi dan melakukan sesuatu di sana. Iya. Singkat cerita, setelah 8 bulan aku menjadi anak magang yang diizinkan untuk bisa menemani tamu sampai mengelilingi hotel, ngelihat mereka mau bikin apa gitu ya. Bahkan aku bisa ngebuat, ya bisa dibilang aku asisten terdekat kepada staffnya. Jadi levelnya udah hampir sama yang dikerjakan seperti staff. Wow, keren dong. Padahal dari bisnis ya. Ya, gitu. Seperti itu sih. Jadi kalau yang di hotel seperti itu. Tapi di Marriott aku belajar banyak tentang bagaimana branding mereka kuat banget ya. Di seluruh dunia tuh punya standar. Dan standar itu kurang lebih sama. Sama ya, konsisten. Gitu. Iya, terus setelah dari J Marriott? Ke property developer ya. Di property developer aku juga itu di hijack sih dari Marriott ya. Oh, oke. Gitu. Terus? Singkat cerita di sana aku juga mendapat kesempatan untuk aku bisa level up dari Markom ya. Aku masuk di Markom di situ. Karena di Marriott tadi aku mau ke Markom, cuma mereka belum ada opportunity-nya. Jadi aku bisa masuk di sini di Markom. Terus setelah 1,5 tahun aku dibukain departemen sendiri, namanya marketing strategis. Terus? Dari situ mulai? Dari situ sebenarnya dibukain karena aku tadi mau keluar. Oh. Gitu. Jadi kayak, kamu mau apa? Aku pengen level up, aku bilang. Jadi bukan itu. Tapi setelah 2 bulan, akhirnya aku tetap memutuskan untuk keluar. Oh gitu. Nah.
Setelah itu? Setelah itu ke agensi, yang brand agensi aku namanya Pista Media. Pista Media, sampai sekarang? Sekarang aku sudah tidak fokus di sana. Gitu. Tapi masih di sana? Sudah tidak di sana. Oh, sudah tidak di sana. Ya. Tapi kalau bisa dibilang ilmu branding aku bawa. Karena aku orangnya ngelihat nggak bisa kayak misalnya, oh nih nggak, aku kerjaan semua berjalan berbarengan tapi nggak fokus. Aku nggak bisa. Jadi harus ada fokusnya. Ya. Jadi sekarang ya fokusnya nggak di situ. Tapi buat aku branding itu tetap sesuatu yang esensial ya. Aku bilangnya mungkin seperti jiwa daripada sebuah company, jiwa daripada sebuah produk. Benar-benar. Nah, tahap branding itu dari mana kok? Awalnya branding itu dari mana bikinnya? Awalnya branding dari mana? Dari memahami masalah. Masalah? Ya, dari masalah. Ya kadang nggak harus punya masalah juga sih, tapi kita bilangnya dari case ya berarti ya. Iya. Jadi dari sebuah kasus, let's say sebuah produk gitu ya. Produk itu kan dia bakal punya alasan kenapa dia dibuat. Contoh nih, contoh. Boleh. Ini produk ada namanya body serum. Oke. Ini kira-kira case-nya apa nih? Nggak tahu ini buat apa? Body ini serum. Untuk membantu menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Oke. That's it. Oke. Untuk menjaga kelembapan kesehatan kulit. Terus dia ada masalah nggak sama ini? Maksudnya dia ketika ke pasar ada respon seperti apa, atau ada kendala tertentu yang mungkin ingin, atau bukan kendala, mungkin lebih sifatnya apa yang diinginkan dari produk ini untuk dia bisa menjadi lebih lagi menjangkau pasar lebih besar misalnya. Iya, betul. Itu gimana ya? Pasar apa? Dia sudah ditentukan belum pasarnya mau seperti apa? Nah, ke anak-anak bisa ke itu harus ditentuin dari awal atau let it flow. Nah, kita bisa pakai dua cara. Yang pasti, tapi pertama kita bisa mulai dari research, itu lebih aman. Oh gitu. Jadi kita mulai dari research untuk memahami pasar ini sebenarnya butuhnya apa. Oh. Misalnya untuk yang melembabkan, mungkin kita cari lebih ke wanita. Iya, pasti dong. Misalnya. Tapi ternyata pria juga butuh sekarang. Iya. Misalnya. Nah, kita lihat dari segi market, ternyata tetap lebih kuat wanita, pasar lebih besar wanita. Ya udah, kita nggak pakai buat pria dulu. Oh, fokus ke wanita ya. Wanita. Oke, setelah tentukan wanita, produk kita lihat ke pasar, kita lakukan studi banding. Studi banding. Produk sejenis yang lain, pendekatannya seperti apa, harganya di range berapa, apa yang membuat orang beli produk lain. Betul-betul, research ya. Ya. Baru setelah itu kita lihat ke produk kita, kira-kira bagaimana produk kita ini bisa masuk di dalam kebutuhan orang. Iya. Bagaimana dia bisa menjawab kebutuhan orang pada segmen yang kita harapkan tadi. Kalau misalnya kita bikin, tapi dengan harapan ini bisa kejual untuk semua orang, apakah itu bisa? Bisa, tapi tetap mesti dikategorikan. Karena nggak mungkin ada satu iklan yang bisa untuk semua. Oh gitu, iya benar. Contoh, kita mau bikin dia untuk semua, tapi misalnya kita pakai iklannya itu bapak dan family. Pria, family misalnya. Ya, family. Tapi apakah pendekatannya cocok ke anak sekolah? Gitu. Karena kan satu iklan dia bakal punya pesan. Kita nggak mungkin dalam satu pesan tuh semua kita masukin di sana pesannya. Jadi kita nggak jelas ya. Ya, jadi kita perlu ngejawab. Misalnya kalau ke anak sekolah, pesannya seperti apa? Apa masalah dia? Kenapa dia butuh melembabkan kulit? Kalau misalnya ke orang tua yang lebih lanjut usia, dia pakai di waktu kapan? Dia pakai di waktu malam hari aja, siang hari, atau keseharian atau gimana? Oh. Kalau ke anak muda itu juga. Jadi kita bakal bikin skenario di dalam sebuah iklan atau media promosi yang kita keluarkan, pesan yang mau kita sampaikan tuh nggak bisa terlalu banyak. Kenapa? Karena fokusnya orang juga sekarang ini generasinya semakin turun ya, semakin ke Z gitu ya, ke Alpha, atensinya semakin pendek. Oh iya, benar. Nah, data menunjukkan atensi 8 detik. Tapi kalau aku lihat dari Instagram aja, kita kalau misalnya promosi di sana, sebenarnya sama 3 detik aja, belum sampai 3 detik kita udah next. Betul, ya kan? Betul, iya. Karena itu sudah kita bilang konten fatigue. Aku bahasnya konten fatigue. Jadi udah capek, konten terlalu banyak. Udah males ya. Udah lihat, Pak. Too much. Benar. Nah, berarti kita juga mesti mikirin kayak begitu. Kita udah perlu pikir pesannya yang misalnya satu kalimat atau satu kata yang nancep ke mereka. Betul. Nah, habis itu apakah media juga akan kita pakai yang sudah banyak digunakan ini? Kalau kita pakai itu, apakah kita bakal promosi sendiri atau kita pakai evangelis, influencer, orang yang bakal mewakili pesan produk kita? Sejauh ini better mana kok? Pakai
kita sendiri atau pakai influencer? Pasti fungsinya beda. Oh gitu ya. Kita pakai influencer ada tujuannya sendiri, kita pakai sendiri juga ada tujuan sendiri. Misalnya kita kalau ke influencer, tujuannya adalah biar dia bisa representasi brand kita dapat market dia misalnya. Oke. Kita Tapi termasuk branding kan itu ya? Termasuk bagian dari promosi. Tapi kita sebelum bisa ke branding tuh kita bisa bilang branding ada ketika pesan yang kita sampaikan juga bisa terintegrasi dari core produk kita dari jiwanya ini ke influencer dan ke media-media promo kita yang lain. Karena media promo ini sebagai jalur komunikasi aja. Oh gitu. Kan mesti ada pesannya. Nah, branding sama marketing itu beda atau sama? Nah, bagian daripada untuk kita bisa ke influencer, terus ke brand kita sendiri, jalur komunikasi, cara kita menyampaikan itu marketing. Jadi cara kita mempromosikan. Caranya? Ya. Kalau branding, aku mungkin bahasanya gini gampangnya, beda jawabannya ya. Beda ya. Tapi kita bisa bilang marketing bagian dari branding. Oke. In my perspektif sejauh ini. Tapi mereka kita jadikan sekarang dua kategori yang berbeda. Let's say kita punya kolam ikan. Ini ilustrasi yang suka aku bawa. Oke. Kita mendesain sebuah kolam ikan untuk ikan-ikan bisa masuk. Iya. Ya kan? Nah, model kolamnya seperti apa? Apakah dia transparan? Apakah dia bakal banyak karangnya? Itu brandingnya. Karena kita membuat identitas dari kolam itu. Ya kan? Ikan seperti apa yang kita targetkan masuk, itu juga bagian dari branding dan marketing. Udah mulai dari risan ya. Nah, ketika kita mulai untuk memasang nih, kita pasang di laut Selat Bali misalnya, untuk kolam kita ini. Di laut ya. Habis itu di laut itu kita juga mulai memasang promosi. Kita memasang promosi, ada yang ke Sumatera, ke Laut Sumatera ya, ada ke daerah Laut Papua, ada ke daerah mana gitu kan. Area-area pemasangannya itu marketing. Oke. Cara memasarkan si kolam ini itu marketingnya. Nah, tapi bentuknya itu brandingnya. Tadi bentuk yang kita mau pikirkan menjadi jiwa daripada tempat akuarium kita itu brandingnya. Oke. Nah, ketika ikannya sudah masuk lewat funnel marketing tadi ke kolam kita masuk kan, yang mancing tuh sales. Oke. Gitu. Jadi branding itu gambaran besarnya ya? Iya. Gambaran besarnya ya? Branding itu jiwanya. Jiwanya. Nah, kalau kita bikin sesuatu produk itu enak, better kita ngikutin kepinginnya kita sebagai owner atau pasar nih lagi pingin apa sih gitu? Oke. Karena kan kita suka bingung ngikutin yang orang lain pengen atau yang kita pingin. Menurut kita bagus kan beda. Ya. Itu gimana? Kalau menurut aku Dewi dua-duanya. Jadi kenapa? Karena kadang kita membuat produk kita juga perlu menuangkan passion kita. Jadi kita kalau passion berarti kan sesuatu yang kita ingin untuk salurkan. Iya betul. Tapi kalau kita mau salurkan kita mesti tahu cara menyalurkannya gimana. Ada kebutuhan nggak? Oh iya. Kalau sampai nggak ada, kita memang bisa sih menciptakan kebutuhan. Gitu. Tapi lihat juga kebutuhan pasar. Jadi angle-nya bisa berbeda. Tapi dua-duanya menurut aku sama pentingnya. Gitu. Dengan untuk kita mendapatkan passion kita dituangkan dalam bentuk bisnisnya kita misalnya, tapi juga punya pasarnya untuk apa yang kita buat. Contohnya misalnya ayam geprek. Contohnya. Ya, misalnya orang membuat ayam geprek, dia memang passion nih, pengen bikin makan pedas biar orang kepedesan gitu. Misalnya kita buat pedas nih jadi komunitas pedas sedunia. Oke. Sudah ada pasarnya, ayam geprek. Dia tinggal membuat inovasi misalnya. Dia karena pedas dia bikin level 100 karena memang dia core-nya mau pedas banget gitu ya. Warna merah darah deh ayamnya. Nah, itu sudah bentuk positioning-nya dia ke pasar, di mana pasarnya sudah ada marketnya, tapi dia juga passion-nya ada untuk menciptakan produk itu. Jadi, I think dua-duanya bisa sih. Tinggal yang kita mau ambil yang mana. Cari jalan tengahnya ya. Nah, kalau misalnya, tapi brandnya ini bagus nih, tapi harganya juga bagus. Tapi sekarang tuh zamannya iklan tuh yang norak gitu loh, kok. Itu kira-kira gimana ya? Kita ngikutin ke zaman atau kita tetap di style kita yang bagus itu, estetik gitu lah. Norak itu apa? Ya kayak TikTok sekarang. Oke. Banyak kan orang kayak dipakai joget lah, dipakai apa, kayak gitu. Gini, tadi kan kita bicara kalau brand tuh punya core, ya kan, punya soul-nya. Yes. Artinya dia punya cara pendekatannya. Contoh ya, aku lagi nulis buku.
Judulnya Untuk Apa Hidup. Oke. Ya, pendekatanku filosofikal karena memang aku senang berfilosofi. Gitu. Aku belajar dari keseharian hidupku dan itu jadi filosofi. Pendekatanku pasar itu tetap dengan cara yang bisa dibilang lebih thoughtful. Jadi kan kalau dengar apa yang aku sampaikan tuh pasti ada pesannya. Oh gitu. Gitu. Jadi aku tidak joget di situ. Tapi apakah dengan aku tidak joget, aku tidak relevan? Menurut aku nggak juga. Kalau aku bisa memberikan pesan yang bisa menjawab. Betul. Jadi sama dengan yang tadi pertanyaannya. Jadi kalau misalnya sebuah produk dia datang ke pasar, dia juga bisa menggunakan cara pendekatannya dia. Tapi misalnya nih produknya memang mau targetnya ke yang elegan. Tapi kita lihat juga tadi dia market yang mana. Iya betul. Kalau memang marketnya dia sebenarnya butuhnya bukan elegan, berarti mungkin positioning produknya yang perlu diperbaikin. Ya. Tapi kalau memang, jadi kan kita ngeliatnya ke market juga kan, positioning branding sama marketnya, itu align gitu. Iya. Contoh, market menengah ke bawah, mungkin nggak butuh yang namanya terlalu estetik. Betul. Mungkin mereka butuhnya adalah yang produknya seru, heboh, semua orang suka, viral, gue beli gitu. Betul. Nah itu mesti disesuaikan produk ke sana. Tapi kalau memang estetik, kita targetnya menengah ke atas, kita lihat juga jangan nanggung gitu. Jadi dalam tanda kutip, kalau orang bilang beli brand itu jangan banci gitu. Gitu ya? Tapi banyak banci. Ya, banci. Yang ngelakuin. Ya, banci itu dalam arti kata dia coba atas bawah gitu kan ya. Ya kalau budgetnya dia memang sangat besar gitu ya, akhirnya ditentukan sama pasar pendekatan dia bisa aja. Karena kita nggak tahu semua orang banyak jalan menuju Roma gitu. Betul. Tapi aku bilangnya adalah biar lebih fokus. Ya kita perlu pakai pendekatan yang memang sesuai. Yang sesuai ya, berarti nggak harus ngikutin tren ya. Kita mengikuti tren itu perlu, tapi kita perlu relevan. Oh iya. Artinya apa? Tidak meninggalkan identitas kita. Itu metodologi yang aku pakai di agensi aku, relevan branding. Apaan? Nah, cara ngasih daya tarik supaya produk kita yang biasa-biasa aja bisa kelihatan menarik gitu ya apa kok? Produk biasa-biasa aja. Menurut aku semua produk tuh punya nilai sih. Jadi sebenarnya nggak biasa-biasa aja. Mungkin kita yang belum menemukan. Iya, Jiwa apa the soul of the product. Masih bingung. Ya ditemukan. Dicari ya. Ya dicari. Relevan branding itu metodologi yang aku pakai. Jadi di sana kita bakal punya 3 pendekatan untuk brand itu bisa relevan sekalipun masanya berubah. Yang pertama kita menemukan core-nya dulu nih. Identitas dia siapa? Dari brand ini, apa identitas dia. Setelah itu kita bakal lihat bagaimana brand ini dapat menjawab kebutuhan. Ya. Setelah dari itu kita bakal melihat bagaimana brand ini juga dapat mengikuti perkembangan marketing, tren yang ada, dan dia bisa stay relevan dengan nilai dasarnya dia. Oke. Jadi bukan kaku tapi fleksibel, tapi juga bukan kehilangan identitas dia. So yang paling penting dia punya nilai dasarnya dulu, tapi ntar itu dia bisa tetap mengikuti kok. Go with the flow without losing who you are. Asik. Praktek Pak Jos, praktek. Contoh, kalau misalnya punya sabun. Boleh. Gimana tuh? Misalnya contoh tuh ada sabun tuh. Ini sabun nih. Nah, Boleh, silakan. Ini belum ada produknya misal. Apa yang kita lakukan untuk branding? Ini belum ada produknya. Ini produknya. Ini produk. Oh, sorry, maksudnya belum ada brandingnya nih. Ya. Belum ada brandingnya. Apa step-step brandingnya sampai kita lepas produk ini ke pasaran seperti apa? Oke, tadi sebenarnya sama ya. Yang itu cuma mungkin kita coba lebih di produk lain ya. Tadi coba gitu kan. Betul. Tadi itu. Lebih produk generik kan sabun nih ya kan. Oke. Nah ini sudah ada pendekatan belum ke pasarnya ke siapa mau target yang ini? Produk baru Pastinya misal sih. Pak Jos. Iya. Pak Jos yang bikin produk sabunnya dilakukan ke branding. Oh ya, yang pertama sebelum buat aku bakal research dulu sih sampai jadi dia. Gitu. Oke. Jadi bukan kita buat dulu baru kita research. Iya. Kalau aku research baru aku buat si White Jasmine ini. Setelah itu kayak tadi aku bakal nemuin identitas Dewa Jasmine ini apa. Misalnya kalau dari kelihatan bentuknya kayak feminim nih, ya kan? Iya, buat cewek Berarti buat cewek gitu. Iya. Aku lihat ceweknya nih mau buat sampai ke segmen mana? Apakah cewek memang pakai ini targetnya semua cewek atau sebenarnya aku mau segmented nih, mulai usianya mulai aku pendekatin dari anak SMP. Karena ini kelihatan ada pure, nilainya kayak sedikit lebih ke pure arahnya. Nah, jadi kalau pendekatannya pure kita bakal lihat nih gimana anak-anak mereka bisa jadi anak cewek yang polos, feminim gitu ya, masih tetap apa bilangnya ya, innocent. Ya. Iya. Jadi innocent. Maka iklan yang aku bawa pun nanti akan ke sana. Nah, gimana bisa menjawab ke innocentannya dia? Di situ ntar aku bakal melihat juga
tentu dari segi warna juga ya. Misalnya ini warnanya orange ya. Orange. Aku bakal lihat mungkin warna aku akan ganti ke Pink. putih, Putih. putih atau pink, pink yang pink muda. Pink muda. Jadi cocok sama dia, Girly ya. girly gitu. Nah setelah itu baru aku bakal ke pasar dengan media jalur pemasaran yang ada yang banyak. Aku ngelihat jalur mana yang paling dipakai sama anak remaja ini. Kalau ternyata jalur yang dipakai YouTube, berarti mungkin aku dengan misalnya budgetku terbatas nih, tidak sampai banyak. Kalau banyak aku pakai semua jalur aja, tinggal sesuaikan ya. Betul. Tapi kalau terbatas aku bakal lihat, oh ternyata mereka ke YouTube nih. Senangnya nonton yang kayak gimana? Misalnya ternyata senangnya nonton Korea. Iya benar. Gitu. Maka aku akan pasang iklanku kepada orang-orang yang pecinta Korea gitu sih. Kita Dan mungkin bisa jadi ketika budgetku sudah lebih ada banyak. Kalau lo budget gimana? Kayak tadi. Oh, kalau budget yang lebih low lagi gitu. Dari perusahaan sendiri atau? Ya lewat product knowledge bisa. Lewat product knowledge lewat relasi. Jadi kita buat product knowledge-nya, kan kalau bikin desain bisa lah ya, nggak usah dicetak juga bisa ada Terus kita lakukan pendekatan ke orang-orang sekitar yang mungkin ibunya punya anak yang usia segitu. Iya. Gitu. Kita kasih sampel aja. Sampel, entah kasih review kita ambil jadi data yang jadi informasi, dan mereka sebenarnya dengan review itu jadi evangelis daripada produk kita. Apakah produk kita bagus atau enggak? Kalau misalnya responnya bagus, kita share ke orang-orang. Jadi orang-orang ntar makin tahu gitu. Oh iya, pernah dipakai nih ya. Ya, gitu kita bisa ajak referral juga. Entah kalau misalnya ada yang anaknya temennya pada pakai juga, dari temen si anak yang ibu ini, kita kasih hadiah misalnya. Mungkin buat mereka yang penting bukan uang. Yang penting mungkin anaknya bisa dapat tas, misalnya, atau dapat tiket ke Korea. Waduh, iya. Ya kan? Jadi kita bukan ngajak mereka untuk jadi kita kita suruh mereka berbisnis dulu gitu, tapi lebih ke kita mereward ketika dia menjadi evangelis brand kita. Ketika dia memberitakan tentang apa yang mau kita sampaikan itu. Oh iya, benar. Gitu. Itu bentuk dari apresiasi kita. Even merchandise pun bisa. Jadi yang sederhana ya, mungkin itu sih kalau misalnya yang lebih low lagi budgetnya. Tapi bisa nggak nih kok, misalnya kita pingin bangun branding tapi dengan waktu yang singkat? Ya bisa aja kalau udah paham. Kalau udah paham? Iya, kan tadi pertanyaan bisa nggak? Bisa. Iya sih, bisa ya. Kira-kira caranya gimana? Caranya gimana? Kayak tadi, jadi kan aku punya metodologi, misalnya kayak relevant branding kan. Kita tentuin dulu soul kita nih apa. Ketika udah dibuat soul-nya, kita lihat ntar apa yang kita bisa give ke pasar. Habis itu baru ntar kita lihat pendekatan kita untuk tetap bisa relevan di dalam era yang berubah itu seperti apa. Oke. Jadi mesti punya pengetahuannya sih. Tapi kalau misalnya ditanya apakah anak yang baru kemarin sore, misalnya ya, baru lulus, dibikin brand, mau cepet, I think lebih risky. Lebih risky ya? Ya, tapi belum tentu itu nggak berhasil. Kira-kira berapa lama biasanya? Kalau aku biasa sebulan sih. Sebulan aja sih untuk research dan lain-lain. Terus setelah itu ketika produk dibuat, ya produknya nunggu waktu kan, karena dia mesti BPOM, dia mesti apa. Itu ya tunggu waktu BPOM yang bisa jadi 3 bulan, 6 bulan gitu. Bener-bener. Tapi kalau buat aku menemukan identitas tuh ya sebulan. Terus habis itu bulan berikutnya sudah ke kemasannya, desain untuk lain-lainnya. Gitu ya. Dan bulan ketiga sudah bisa ke campaign ya. Bahasa apa yang mau aku sampaikan. Dulu Koko pernah branding apa? Produk macam-macam sih. Contohnya yang paling bagus, yang paling Koko suka. Yang paling aku suka Marmer. Brandingnya gimana itu? Jadi salah satu klien aku, dia bisnis marmer. Dia produksi juga, ya kan? Dia punya banyak marmer, tapi dia punya inovasi di mana marmernya dia. Jadi kalau dari segi marmer mungkin semua sama. Yang lain juga bisa punya koleksi batu kayak dia. Tapi marmernya dia punya inovasi bisa membuat marmernya banded. Banded. Okay. Apa tuh? Banded. Apa tuh? Melengkung. Bisa bengkok, melengkung. Kok bisa? Ya, dia punya inovasinya itu. Terus? Nah, dia jadi bikin di Surabaya, di Singapura, itu sebuah ruangan yang semuanya itu, semua barang ada di situ pakai marmer. Jadi bahkan marmer ini ya meja bisa glowing nih. Dia bisa bikin marmernya sangat tipis di sini, dalamnya glowing. Terus habis itu ini misalnya luar sekitaran kita bentuknya dari marmer, bisa bengkok-bengkok gitu. Wow, keren. Jadi kita masuk ke sana tuh kayak masuk ke dalam karang. Wow.
gitu. Bagus ya. Nah itu aku sangat kayak merasa wah ini gila kreatif dan inovatif banget gitu. Inovatif banget ya. Ya udah, jadi singkat cerita ketika aku ngerjain brand dia sebenarnya sudah punya kekuatannya. Dia cuma menggunakan old branding sebelumnya, cara pendekatannya. Aku tinggal memperbaharui aja. Iya, dari segi brandnya dia aku refresh. Jadi nggak berubah total, tapi di refresh. Karena kadang orang lama udah kenal sama logo dia gitu. Iya. Nggak perlu dipertegas. Aku lihat dia identitasnya mau kemana. Tagline dia mau jadi seperti apa gitu. Enak ya. Sampai sekarang udah dipakai brandingnya aku buat. Dan klien-klien dia tuh juga besar. Luxury brand itu klien dia. Iya. Tapi kalau udah dikenal, pasti kalaupun dia di-upgrade, orang juga tetap percaya ya? Oh iya, selama kita memang tahu cara nge-upgrade kan. Karena kadang kalau ada brand yang mereka nge-upgrade tapi malah jadi mendapatkan sentimen yang negatif. Oh gitu ya? Ada ya? Ada. Contohnya? Kalau bilang kan nggak enak ya. Oh iya sih. Iya. Cuma bisa dibilang ya ada. Nah, kayaknya mereka mesti nge-rebrand balik lagi ke yang sebelumnya. Oke, kayak gitu ya. Nah, kok ada saran nggak nih buat orang-orang yang baru mulai branding, bisnisnya, produknya, sarannya apa? Supaya nggak salah cari jiwa. Bagus. Supaya bagus. Kata bahasa kan seperti kita mencari pasangan hidup gitu. Iya, ya. betul. Nggak salah pasangan gitu ya. Soulmate-nya nggak salah nih. Soulmate nggak salah. Wah, tajam nih pertanyaannya. Bagus. Mesti mikir dulu aku. Oke. Tapi mungkin sederhananya adalah be open mind. Gitu. Jadi jangan kita mengkotak-kotakan pemikiran kita yang sampai akhirnya kita jadi nggak bisa berpikir di luar daripada yang bisa dieksplorasi. Itu yang pertama. Yang kedua, be a good learner. Sering belajar. Jadi kalau sering belajar, kita jadi semakin punya banyak study case. Kalau kita jarang belajar, kita jadi cuma tahu seperti ini caranya. Betul. Jadi pertama kita buka pikirannya, kedua kita belajar nyemplung. Anggap kita tadinya belajar 10 brand. Sekarang mungkin belajar plus 1000 brand gitu. Biar makin tahu database-nya. Betul. Gitu ya. Jadi perbanyak pembelajaran. Yang ketiga, sering-sering brainstorming juga. Jadi misalnya kita udah punya datanya gitu. Kita sering ngobrol sama orang sekitar kita, teman-teman kita. Coba aja testing presentasi ke mereka. Tanya kok kayak gini gimana? Respon daripada mereka seperti apa? Oke, tanya langsung, boleh. Jadi itu ya kita bilang seperti ngambil sampel ya. Ngambil sampel, oke. Seperti itu. Ya. Temen sih paling gampang ya, karena pasti jujur. Bisa jadi, tapi ya bisa juga kepada orang asing. Karena kalau teman mungkin ada unsur subjektif juga. Karena dia pikir, buat lu, ya udah gua jawab yang baik deh. Air enak nih airnya gitu. Oh gitu. Ya. Jadi dan selanjutnya baru kita masuk ke tadi. Kita bisa masuk ke metodologinya untuk pembuatan brand seperti apa. Dan setelah itu berikutnya kita mungkin perlu repeat lagi. Repeat ulang lagi. Pokoknya belajar lah ya. Yes. Nggak boleh. Harus fleksibel juga. Yep. Tapi jangan fleksibel sampai lupa siapa diri kita. Siapa brand kita ini. Betul. Sampai kayak pasangan kan, kalau misalnya kita cari pasangan, terus pasangannya kita, ya udahlah, yang penting misalnya dia ganteng, gue sama dia gitu, ya kan? Ternyata dia kasar, terus sukanya keluar malam-malam terus, nggak pernah pulang, misalnya. Terus selingkuh nggak? Iya, gitu kan. Maka mungkin fleksibilitasnya kita mesti atur. Sebenarnya aku sama dia, tapi akhirnya kita kehilangan diri kita, gitu. Betul kan? sekali, itu nggak boleh ya. Kesalahan yang sering dilakukan pas branding apa Pak Jos? Kadang orang kan kesalahan-kesalahan nih umumnya nih pengalaman kan udah ratusan klien, apa nih kesalahan yang sering dilakukan biar bisa kita hindari nih sebagai pelaku bisnis baru? Kesalahannya dalam arti kesalahan dari owner bisnisnya atau kesalahan ketika memasarkan terus gagal gitu? Mungkin kesalahan mulai dari proses brandingnya ya, dari ownernya mungkin ya. Oke. Pembuatan berarti dari awal ya? Ya. Mungkin kayak tadi sih, kesalahannya mereka terlalu close-minded atau merasa sudah memahami pasar. Sedangkan pasar terus berubah. Kalau dulu di zaman aku branding mungkin mulai social media mulai hype ya, 2017. Betul. Di situ pasar masih berubahnya panjang. Mungkin bisa bilang 2 bulan sekali, gitu ya, sebulan sekali. Iya. Tapi setelah itu sekarang kita lihat seminggu ke depan udah ada tren baru. Betul. Jadi kalau kita merasa sudah tahu dan kita jadi nggak belajar lagi, itu sih menurutku jadi kesalahan yang paling fatal. Wah. Iya, harus selalu belajar. Iya. Selalu, aku bahasa gini, selalu menyenangkan punya gelas kosong.
Oh gitu. Ya. Supaya bisa diisi lagi. Ya, kita bisa punya gelas nih. Gelasnya kita sudah habis kan? Sudah penuh ya? Ya udah, kita taruh di samping. Kita bisa punya gelas baru lagi. Gitu. Artinya kita bakal punya banyak sekali gelas nanti ya. Iya, betul. Kalau yang kesalahan satunya yang tadi, Oh, kalau dari sisi market, berarti kita udah coba pendekatan tuh salah. Tapi kita udah open mind nih sebelumnya. Udah open mind, udah coba dengan cara yang benar, masuk salah gitu. Betul. Ya, kita di situ perlu melakukan evaluasi ke market sih. Dan kita perlu belajar juga dari cara-cara kompetitor. Karena I think di dalam semua bisnis tetap ada unsur luck. Beruntung. Tapi luck ini bukan berarti sesuatu yang faktor X, berarti kita kalau misalnya kita nggak bisa mencari luck, nggak mungkin. Iya. Kita tetap bisa menemukan itu. Tapi konsistensi ya. Jadi misalnya kita buka pintu ini gagal. Kita buka di sosial media gitu, gagal nih pintunya. Bukan berarti kita langsung pindah pintu. Mungkin ada yang perlu diperbaikin. Iya, betul. Ya kan, bisa jadi sebenarnya kita dari tadi pintu yang nggak bisa masuk karena angle-nya nggak pas. Gitu ya. Jadi artinya kalau sosial media bisa jadi karena cara kita untuk pemasaran target marketnya belum sesuai. Iya. Atau bahasa yang kita kasih ke mereka sudah betul nih identitas kita, tapi belum menarik buat mereka. Belum menarik, iya benar. Mungkin kita perlu selipkan campaign atau giveaway buat mereka jadi lebih paham misalnya. Atau kita juga perlu menyesuaikan bahasanya yang sesuai ke mereka. Mancing ya. Ya. Pernah nggak Pak Jos ada pengalaman kalau belajar dari kesuksesan kan biasa ya, belajar dari kegagalan, brand yang udah well prepare banget ternyata campaign atau brandingnya gagal, ada nggak pengalaman kayak gitu selama di handle? Nggak, istilahnya benar-benar unpredictable kan lah kan katanya. Ada, pasti ada. Contohnya boleh beri Coba ya. nggak? Contoh. Boleh dong. Kan pasti udah, gagalnya gini ternyata katanya. Gimana? Oke. Jadi ada salah satu brand properti ya. Oke. Tapi di luar Surabaya sih, aku handle ya. Dia sudah mengikuti proses nih, sudah betul semuanya. Tapi ketika sudah ke masa ketika mau penetrasi, dia malah nggak punya budget. Jadi dia karena sudah berpikir bahwa oke, ini branding udah ada nih alokasinya. Setelah itu dianggap sudah langsung jadi. Sedangkan budget branding dan marketing itu beda. Oke. Gitu. Jadi akhirnya budget marketingnya minim. terhambat ya? Terhambat jadinya, berat. Karena jualan properti kan ada harganya kan, maksudnya bukan murah ya. Iya, Barangnya betul. kita bisa bilang properti salah satu barang termahal di dunia. Ya kan, kita sama tas saja mungkin nggak semua tas harga properti. Betul. Jadi ketika dia nggak melakukan lanjutan dari marketingnya, malah jadi berat akhirnya. Malah jadi nanggung juga, jadi kayak maju nggak, mundur nggak ya. gitu. Butuh keselarasan sih. Selarasannya antara marketing dan Branding. Ya. Terus kalau rangkumannya Pak Jos, saya kan setahu saya ada yang namanya orang tuh butuh nentuin brand guideline, brand archetype-nya seperti apa. Mungkin bisa sebelum menutup bisa dirangkum nih. Seperti apa tahapannya nentuin brand guideline, brand archetype. Simple aja, biar tuh ada gambaran nih rangkumannya seperti apa untuk build their brand. Oke. Yang pertama research, pasti brand research berarti. Research itu dibagi jadi market research dan brand research. market sama brand. Oke. Yang kedua, kita masuk ke pembuatan brand identity-nya ya. Identitas. Identity-nya di dalamnya ada strategi brand. Jadi ada strateginya, ada pembuatan identity dari segi visual, pembuatan tagline dan lain-lain. Yang ketiga, baru kita masuk ke brand visualnya. Jadi kalau gambar besarnya seperti itu sih. Brand visual. Ya. Gimana tuh? Iklan. Eksplorasi daripada identity yang sudah kita punya kepada semua media yang kita miliki. Oke. Brand visual ya. Ya. Baru setelah berikutnya kita akan masuk brand guideline itu sebagai penutupnya ya. Jadi semuanya kita rangkum jadi satu kesatuan. Biar ketika orang yang ntar menghandle di tim kita berubah, tapi dia tetap bisa memahami, oh sebenarnya ini yang dibuat sama ini. Iya, semuanya harus paham dong, harus sepemikiran. Betul. Karena kalau nggak sepemikiran ya cara beda-beda dong ntar. Iya, jalan makanya. sendiri-sendiri dong. Betul. Menurut gua brandnya kayak gini gitu kan. Iya. Ya menurut lo gitu. Kan jadi seperti itu. Jadi lucu ya. Ya udah, tadi closingnya saran-saran dari Koko. Ya kita bisa tarik kesimpulan bahwa branding itu tidak sesimpel yang kita pikirkan selama ini ya. Tapi mudah kan sebenarnya. Ya bisa dipelajari, harus detail ya. Jadi menurutku dari kesimpulannya yang tadi adalah jangan mengkotak-kotakan sesuatu, ya kok. Ya. Terus kita harus
terus belajar dan terbuka sama perubahan. Betul. Dan jangan lupa brainstorming supaya produk-produk sama ide-idenya terus nggak bisa selaras gitu ya. Oke, sekian. Sekian podcast. Oh ya, kita ada itu. Oh, Ini oke. apresiasi dari Lifetime ya, kok. Oh, thank you ya, thank you banget. Waduh. Dibuka ya, kok. Boleh. Ada apa nih? Ada banyak. Wah, ada matcha. Iya, ini matcha tea buat detox. Ini ada hand sanitizer. Wah, hand moisturizer. Ini ada ya? madu. Ini madu? juga, ini madu kita. Nice. Pure madunya. Sama ini ada apa nih? Ini propolis. Propolis. Ini bisa diminum Ditetesin beberapa tetes di air. Air I minum. see. 3-5 tetes tiap hari. 3-5 tetes. Wow. Tubuh. Wah, Menjaga sehat daya. sekali ya. Sehat semua ini, sehat semua. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Tidak diduga-duga nih.